Nah, di tengah perjalanan itu yang mulia, kami di Komisi 2 menerima aspirasi dari kelompok masyarakat sipil. Ya. Jadi itu berkisar di akhir tahun 2020, di pertengahan tahun 2022, di mana mereka meminta supaya ada peraturan lebih teknis yang mengatur agar penetapan pejabat kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Kami menerimanya waktu itu hearing dan kami juga sampaikan kepada pemerintah melalui mitra kami di Komisi 2 di Menteri Dalam Negeri, dan kemudian mereka juga mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 garis miring PPO strip 20 Romawi garis miring 2022 yang selanjutnya kemudian oleh Menteri Dalam Negeri dirumuskan sebagai bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023. Nah, kami juga perlu sampaikan bahwa selama proses yang kami ketahui ya dalam penetapan pejabat ini, setiap ada rapat kerja di Komisi 2 dengan Mendagri, seluruh anggota itu selalu dari berbagai fraksi selalu mengingatkan ya agar proses penetapan pejabat kepala daerah ini harus betul-betul objektif, bebas dari kepentingan politik, dan mungkin ada 5-6 kali ya kami melakukan rapat kerja dan itu kami sampaikan sebagai bentuk kontrol sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Jadi intinya adalah pelaksanaan penetapan pejabat kepala daerah ini adalah sesuai dengan perintah undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, baru saja kita menyaksikan bahwa ternyata persidangan di MK sudah kembali dilanjutkan usai jeda tadi pada pukul 1 siang dan sekarang sudah dilanjutkan kembali sekitar 1 jam kemudian. Pemirsa, tadi salah satu saksi yang dihadirkan oleh 02 adalah Ahmad Duli Kurnia. Ini berkaitan dengan bagaimana proses untuk penetapan PJ kepala daerah. Tadi kita sudah sempat mendengar singkatnya begitu ya. Nah Pak Emrus, tadi soal PJ ini juga sempat dibahas dengan 01 ya, Pak, katakan bahwa kalau memang soal ada di situ terstruktur, sistematis, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan menempatkan PJ di daerah-daerah, tapi buktinya di Aceh aja kalah nih Prabowo. Baik, itu kesimpulan yang diambil data di permukaan, gitu ya. Kalau kita penelitian kualitatif, harusnya dikejar depth interview. Misalnya di Aceh, mengapa demikian? Kan begitu. Jangan-jangan setelah itu gubernurnya dapat katakanlah surat atau apapun namanya. Jadi harus dilihat secara kualitatif. Baru kemudian yang menang di daerah lain juga harus ditanya kepada daerah tersebut. Yang ketiga saya mengatakan bahwa soal kepala daerah ini bisa dilakukan menjadi katakanlah disertasi doktor nanti, bisa kita depth interview. Sebelum mereka menjadi PJ, bagaimana komunikasi, relasi kuasa dan kekuasaan sehingga dia duduk di situ. Itu perlu kita bongkar nanti setelah selesai kepemiluan kita ini supaya menarik. Karena politik itu yang biasanya yang terjadi di panggung belakang. Transaksi-transaksi apa yang dilakukan di dalam panggung belakang. Itu yang perlu harus kita bongkar. Tapi kan di Aceh nggak menang loh Pak Emrus. Nah oleh karena itulah mengapa. Kan kemengapanya. Jadi saya katakan tadi itu hanya angka di permukaan dilihat. Mengapanya harusnya di depth interview. Kan begitu. Yang terakhir sebagai closing statement saya. Bahwa saya memohon kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang bersidang hari ini menurut catatan saya ada 5. Di tangan mereka lah mereka mengambil keputusan untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia sebagaimana yang dikritisasi oleh para kampus atau dosen atau profesor dari berbagai kampus. Demikian. Nah terakhir ada satu statement yang disampaikan oleh dari salah satu kuasa hukum yang menggugat pemohon begitu ya. Bahwa saksi-saksi yang sudah dihadirkan hari ini oleh 02 itu adalah saksi-saksi yang justru menunjukkan bahwa mereka tidak begitu kuat. 02 tidak begitu kuat. Tanggapan? Iya, itu sah saja ya Mbak ya. Sah saja bagi para pihak mengatakan dia mengklaim itu tidak kuat. Tetapi sekali lagi itu kita harus menghargai kehadiran para saksi dan kehadiran para ahli. Gitu. Biarkan kemudian hakim mahkamah 8 orang ini yang akan menilai. Gitu. Karena jangan kemudian kita membangun framing di luar, kemudian kita memaksakan seolah-olah kita adalah yang paling benar. Betul. Kita harus bersyukur hari ini yang tadi saya sampaikan
perdebatan kita yang selama ini di luar, yang menjadi perdebatan yang mohon maaf dalam tanda petik agak liar, ini kita telah tarik ke dalam mahkamah. Di mana peradaban yang kita inginkan itu adalah perdebatan yang lebih demokratis. Nah, terakhir saya ingin sampaikan bahwa jangan kita paksakan mahkamah untuk keluar dari kewenangan. Gitu. Meskipun itu kemudian kita akan bertentangan dengan kewenangan yang telah diberikan mahkamah oleh konstitusi. Jadi gitu, Mbak. Jadi artinya kita percayakan sepenuhnya kepada 8 orang hakim konstitusi, 8 yang luar biasa. Ya, kita nggak perlu ragukan lagi 8 orang ini secara integritas dan secara kesolehan ini luar biasa. Kita harus hormati dia dan kemudian kita jangan paksakan mereka untuk keluar dari kewenangan pasal 24 huruf C. Oke, baik. Terima kasih Pak Radiansyah. Terima kasih juga Bang Emrus sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Breaking News kali ini. Saya Tisa Novendi undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.